Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan bahas bahasa Indonesia tentang iklan media cetak dan media elektronik pada tema 9, benda-benda di sekitar kita. Pengertian iklan. Iklan adalah informasi untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan ini disampaikan dalam bentuk kalimat ajakan ya anak-anak. Kemudian iklan ini terbagi menjadi dua. Iklan media cetak dan iklan media elektronik. Kita akan bahas tentang iklan media cetak terlebih dahulu ya anak-anak. Ini adalah contohnya. Iklan media cetak merupakan iklan yang ditulis atau dicetak. Nah, contoh iklan media cetak antara lain. Nah, ini apa, gambar apa? Ya, ini adalah koran. Koran termasuk contoh media cetak. Nah, gambar selanjutnya adalah majalah Bobo. Nah, majalah pun termasuk kepada media cetak. Kemudian tabloid, brosur, dan yang terakhir adalah baleho. Ini adalah contoh-contoh media cetak. Kita akan bahas unsur-unsur iklan media cetak. Di sini ada contohnya ya anak-anak ya. Unsur-unsur iklan media cetak itu terdiri dari judul iklan. Jadi apa yang dimaksud judul iklan? Itu biasanya nama produk dari suatu barang ataupun jasa. Itu biasanya judul itu lebih besar tulisannya. Biar pembaca bisa tahu apa yang ingin dijual oleh suatu iklan tersebut. Kemudian unsur yang kedua adalah isi iklan. Itu adalah bagian yang berisi keunggulannya, keunggulan dari produk yang ingin ditawarkan. Jadi biasanya bisa berupa komposisi dari iklan tersebut, misalkan iklan susu berarti komposisinya, jadi keunggulan-keunggulannya. Nah, biasanya untuk isi iklan ini menggunakan jenis huruf yang lebih kecil dibandingkan dengan judul. Kalau judul hurufnya lebih besar. Kemudian ada sumber iklan. Maksudnya apa? Di sini dapat berupa nama penjual, baik itu lembaga atau perusahaan yang menawarkan produk tersebut. Kemudian yang keempat adalah deskripsi produk, di mana menjelaskan tentang produk yang diiklankan, keunggulan-keunggulan apa saja, dan juga harganya. Biasanya seperti itu. Deskripsi juga dapat disertai foto atau gambar agar terlihat menarik. Selanjutnya, unsur iklan media cetak yang kelima adalah alamat dan nomor kontak sumber. Biasanya untuk iklan media cetak itu akan dicantumkan alamat atau nomor kontak dari sumber. Hal ini berguna untuk membantu pembaca mencari informasi yang lebih rinci dari iklan tersebut. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis iklan dalam media cetak. Berdasarkan fungsinya, iklan itu dibedakan menjadi beberapa jenis ya anak-anak. Yang pertama itu adalah iklan pemberitahuan. Nah, tujuannya ya untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Nah, contohnya iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha atau misalkan ada salah satu kafe. Nah, itu sengaja dibuat iklan pemberitahuan. Selanjutnya adalah iklan undangan. Nah, ini berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Contohnya seperti apa? Iklan festival kuliner Nusantara, misalkan seperti itu. Itu termasuk pada iklan undangan. Ada lagi iklan layanan masyarakat. Nah, ini tujuannya untuk memberikan himbauan kepada masyarakat ya. Contohnya seperti iklan keluarga berencana atau KB, atau iklan tentang keselamatan dalam berkendara, bagaimana cara keselamatan dalam berkendara, tidak boleh main HP, tidak boleh
tidak memakai helm atau seperti itulah. Itu termasuk iklan layanan masyarakat. Atau tentang iklan ajakan untuk hemat listrik, atau sekarang yang lagi gencar-gencarnya adalah tentang bagaimana menjaga diri kita dengan 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Nah, itu termasuk pada iklan layanan masyarakat. Selanjutnya, iklan permintaan. Ini biasanya berisi permintaan akan sesuatu. Contohnya adalah iklan lowongan pekerjaan. Kemudian iklan penawaran. Nah, ini iklan penawaran ini tujuannya untuk menawarkan suatu barang, baik itu berupa barang ataupun jasa. Contohnya nih, kalau pada barang, misalkan iklan susu, iklan alat kecantikan, atau iklan makanan, itu yang berbentuk barang. Kalau yang berbentuk jasa, contohnya seperti iklan tentang bimbingan belajar. Nah, ini yang lagi booming tentang ruang guru dan sejenisnya. Ini berdasarkan fungsinya. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, iklan itu terbagi menjadi 2 ya anak-anak untuk media cetak. Yang pertama, iklan baris, yang ciri-cirinya adalah disajikan dalam beberapa baris saja. Bahasa yang digunakan pun singkat, padat, dan jelas, serta dapat menarik masyarakat. Selanjutnya, iklan kolom. Nah, cirinya adalah informasi yang disampaikan terletak dalam kolom-kolom. Iklan kolom ini lebih kepada penjelasan tentang produk yang ditawarkannya ini lebih rinci dibandingkan dengan iklan baris. Nah, ini bentuk iklan yang tadi Ibu sampaikan. Ada iklan baris, bisa anak-anak lihat. Seperti ini ya, kalau iklan baris. Tadi iklan baris bagaimana bentuknya? Disajikan dalam beberapa baris saja. Jadi nggak ada gambar-gambar. Disajikan dalam bentuk baris saja. Tapi kalau pada iklan kolom, itu selain informasi, terkadang juga penjelasan tentang produknya. Misalkan contoh iklan kolom ini tentang mobil, ya itu diperlihatkan gambarnya. Selanjutnya kita bahas adalah iklan harus memenuhi syarat-syarat. Jadi syarat-syarat yang tepat dalam iklan itu seperti apa ya? Yang pertama, berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan isinya, iklan itu harus penyampaian iklan itu harus objektif dan jujur. Kedua, deskripsi singkat, jelas, dan mudah dipahami. Ketiga, iklan itu tidak menyinggung pihak lain. Keempat, menarik perhatian masyarakat. Sedangkan kalau berdasarkan bahasa, menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Kemudian kalimat yang digunakan memikat masyarakat. Yang ketiga, bahasa yang digunakan disusun untuk menonjolkan informasi yang penting seperti keunggulan produk atau promosi. Ini syarat-syarat iklan harus memenuhi syarat-syarat seperti ini ya anak-anak ya. Yang terakhir, teks iklan itu harus menuju sasaran yang tepat. Misalnya kalau iklan buku pelajaran ya sasarannya ya untuk anak sekolah atau untuk orang tua yang masih memiliki anak yang sekolah, seperti itu. Sekarang, Ibu akan bahas tentang iklan media elektronik. Nah, untuk media elektronik ini, iklan ini kita bisa tayangkan dari beberapa media. Yang pertama, iklan dengan media televisi. Mungkin anak-anak sering ya melihat iklan di televisi. Kalau iklan di televisi ini, kita bisa memahami isi iklan itu dengan cara bisa melihatnya, bisa mendengar, bisa membaca teks yang disajikan dengan seksama. Berbeda jauh pada iklan media radio. Ya, kita untuk memahami isi iklan pada media radio ini hanya bisa mendengarkan informasi saja yang disampaikan secara seksama.
Terkadang kita hanya bisa menyimak bagian-bagian yang diberikan intonasi yang berbeda saat iklan berlangsung. Selanjutnya, iklan dengan media internet dan juga iklan dengan media papan reklame elektronik. Nah, kedua iklan ini agak ada kemiripannya ya anak-anak, yaitu sama-sama seperti iklan di televisi. Namun, ada beberapa iklan pada media ini yang hanya disajikan hanya tampilan visual atau audionya saja, seperti itu. Perbedaannya dengan iklan media cetak, untuk iklan media elektronik itu dia harus ada durasi atau waktu yang dibutuhkan iklan tersebut. Jadi biasanya untuk iklan media elektronik ini cukup singkat gitu, karena ada durasinya seperti itu. Sekarang kita bahas unsur-unsur iklan media elektronik. Nah, di sini Ibu sengaja buat tabel biar anak-anak bisa membedakan antara unsur di radio, media televisi, maupun internet. Dari suara, kalau radio itu berupa gambaran produk dengan jelas melalui kata-kata saja. Kata-kata, musik, maupun efek suara, intonasinya. Kalau di media televisi, itu bisa berupa suara manusia, bisa juga hewan, tumbuhan, ada musiknya juga, atau berupa efek suara. Kalau pada internet, biasanya berupa video yang memiliki unsur suara. Nah, untuk video atau gambar, pada radio tidak ada. Tidak ada tampilan gambar atau video. Untuk televisi itu menggambarkan penggunaan produk yang ditawarkan secara menarik pada gambar yang dapat bergerak. Nah, contohnya kalau iklannya iklan susu, maka seorang ibu membuat susu, kemudian anak meminum gitu. Itu penggambarannya produknya seperti itu. Begitu juga dengan internet, menggambarkan penggunaan produk yang ditawarkan secara menarik itu pada gambar yang bisa bergerak atau semacam animasi. Untuk waktu, baik radio dan televisi itu disampaikan dalam waktu yang cukup singkat, sedangkan untuk internet itu dapat disampaikan dalam waktu yang singkat atau bisa diletakkan pada posisi tertentu dalam halaman website. Untuk bahasa, pada media radio, televisi, ataupun internet biasanya bisa menggunakan bahasa formal ataupun informal. Kemudian juga kalimat yang digunakan biasanya kalimat yang singkat, padat, sehingga mudah dipahami, atau bisa dikatakan komunikatif dan informatif. Kemudian kalimat itu semuanya menarik. Membedakan iklan elektronik berdasarkan isinya. Ada iklan komersial. Seperti apa iklan komersial? Yaitu mengenai informasi sesuatu produk atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, iklan komersial ini anak-anak bisa lihat pada saat anak-anak saat menonton televisi, kemudian tiba-tiba iklan. Nah, ini termasuk iklan komersial, di mana ada unsur untuk memberitahu informasi pada suatu produk atau jasa sehingga masyarakat tertarik untuk ditawarkan. Kemudian iklan ini berusaha menarik perhatian agar masyarakat tertarik untuk membeli. Contohnya iklan produk makanan. Sedangkan iklan non-komersial itu berbeda ya. Dia lebih kepada berisi pemberitahuan dan informasi kepada masyarakat. Iklan ini berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu atau tema sosial tertentu yang berkembang di masyarakat. Banyak sekali ya, di televisi juga sering muncul saat ini juga tentang iklan pencegahan COVID-19 atau bagaimana cara menjaga atau menghindari dari virus corona, seperti itu. Ini termasuk iklan non-komersial. Atau bagaimana cara berkendara yang baik, menggunakan helm, dan seterusnya, seperti itu. Iklan ini tidak dijual biasanya. Iklan
untuk non-komersial ini tidak menjual sesuatu, tetapi lebih kepada berusaha mendorong perilaku positif masyarakat terkait isu sosial tersebut. Anak-anak, demikian penjelasan Ibu tentang iklan media cetak dan iklan media elektronik. Semoga bermanfaat. Tolong di paket bupenanya, silakan anak-anak berkreasi mengerjakan tugas-tugas yang ada. Ibu hanya menyampaikan ringkasan materi yang sangat singkat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.